Bonjour, vous allez bien? Bon, pour cette deuxième séance, on va discuter sur la linguistique et sémiologie. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai linguistik, pengertian linguistik, objek kajian linguistik, juga hakikat bahasa, di mana linguistik ini adalah ilmu yang menelaah mengenai bahasa manusia yang memiliki 7 objek kajian yang tentunya dapat dikaji baik dari segi bahasa lisan maupun tulisan. Lalu objek utama linguistik sendiri adalah berupa bahasa, di mana bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang suka-suka, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi utama dari bahasa sendiri ialah berkomunikasi. Dengan pengertian bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Karena komunikasi itu kan terdiri dari 2 jenis, ada yang lisan maupun tulisan. Kemarin juga kita telah membahas mengenai salah satu hakikat bahasa, yaitu bahasa sebagai lambang, di mana dari penjelasan mengenai bahasa sebagai lambang, kita membahas mengenai perbedaan antara tanda dan lambang. Dalam bahasa Prancis sendiri, untuk lambang diartikan sebagai signifiant dan tanda diartikan sebagai signifié. Bisa dilihat di contoh bahwa signifiant atau lambang ataupun sinonim lainnya adalah simbol diwujudkan dalam bentuk satuan-satuan bahasa atau gabungan kata. Sedangkan signifié atau tanda diwujudkan dalam bentuk gambar, ya. Berbicara mengenai lambang dan tanda, ternyata sebenarnya baik tanda maupun lambang ini termasuk ke dalam objek kajian semiologi, di mana seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya bahwa semiologi ini tergabung ke dalam ilmu linguistik, tetapi bukan menjadi salah satu bahan atau objek kajian linguistik. Lalu seperti apa penjelasan dari semiologi? Penggunaan istilah semiologi sebenarnya biasanya ini dikaitkan atau digunakan oleh mereka yang menganut ilmu Ferdinand de Saussure. Sedangkan selain semiologi juga terdapat istilah lainnya, yakni semiotika, di mana semiotika ini biasanya digunakan oleh mereka yang memahami betul teori dari Charles Peirce. Meskipun terdapat perbedaan antara semiotika dan semiologi dalam segi istilah, tetapi keduanya memiliki pengertian yang sama, di mana baik semiologi maupun semiotika adalah ilmu mengenai tanda atau ilmu ketandaan.
Semiologi atau semiotika ini termasuk studi tentang tanda-tanda dan proses tanda atau semiosis, indikasi, penunjukan, kemiripan, analogi, metafora, simbolisme, makna, dan komunikasi. Semiotika ini berkaitan tentunya dengan linguistik karena merupakan ilmu yang juga membahas mengenai kebahasaan. Hanya jika linguistik mempelajari mengenai bahasa manusia yang terdiri sebagai sebuah sistem konvensional, arbitrer, dan sebagainya, atau bahasa manusia yang dapat ditelaah melalui kata-kata, kalimat, dan sebagainya, semiotika atau semiologi ini lebih spesifik membahas kepada tanda-tanda. Maka dapat dikatakan juga semiotika ini mempelajari sistem-sistem tanda non-linguistik. Dapat dilihat dari contoh gambar yang ada di sebelah kanan. Contoh yang mewakili ilmu semiologi ini adalah di mana terdapat dua kode warna air. Kode air warna biru untuk air dingin dan merah untuk warna panas. Baik kode warna biru maupun merah ini dapat dijadikan atau termasuk ke dalam tanda yang menandakan atau yang menjadi ikon bahwa biru ini menandakan dingin dan merah sebaliknya menandakan panas. Adapun konsep-konsep dasar dari semiotika ini terdapat 5 konsep dasar. Yang pertama adalah tanda. Maksud dari tanda ini adalah yang sering kita temukan di keseharian kita. Terlepas dari hubungannya dengan linguistik, di mana dalam linguistik tanda ini dikaitkan dengan sebuah gambar setelah kita mengetahui lambangnya terlebih dahulu. Seperti contohnya pada kata akhbekhe tadi untuk makna pohon. Setelah kita mengetahui lambangnya berupa kata pohon, maka yang akan kita pahami adalah bahwa pohon itu adalah tumbuhan yang berbatang dan bercabang. Lalu pada semiotika, tanda ini masuk ke dalam 3 jenis, yaitu icon, indeks, dan simbol. Icon sendiri sebenarnya yang paling mudah kita pahami ya, karena contohnya saja seperti yang tertera di layar adalah icon printer yang terdapat di komputer, di mana icon printer ini berfungsi untuk mencetak seperti yang dilakukan oleh mesin printer. Jadi untuk icon ini yang dapat kita tangkap adalah satu tanda yang gambarnya, yang bentuknya mewakili dari fungsinya itu sendiri. Seperti printer, tandanya ini sudah mewakili atau cukup membuat mereka yang berkutat dengan dunia komputer tahu bahwa icon printer ini memang digunakan untuk mencetak sesuatu atau yang berhubungan dengan mesin printer. Lalu yang kedua ada indeks. Indeks diterjemahkan secara literal sebagai some sensory feature, sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau mudah tercium baunya, yang kemudian menghubungkannya dengan objek tertentu. Contohnya, lampu merah yang menandakan kita harus berhenti sebelum lampu tersebut menyala kembali. Jadi indeks ini berkaitan dengan sensor ya, sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau mudah tercium baunya. Tidak melulu lampu merah. Misalkan saja awan yang
warna mendung, awan berwarna hitam itu kan menandakan bahwa akan segera turun hujan. Nah, itu termasuk indeks. Pokoknya indeks ini adalah sesuatu yang memang ada hubungan sebab dan akibatnya. Kalau lampu merah, karena sebabnya lampu merah, berarti akibatnya harus berhenti. Sebabnya adalah awan hitam, maka akibatnya akan turun hujan. Nah, jadi seperti itu untuk indeks. Lalu yang ketiga adalah simbol. Untuk simbol sendiri sama seperti simbol yang terdapat di kajian atau di dalam penjelasan bahasa sebagai lambang dalam linguistik, bahwa simbol ini memang berkaitan dengan kata-kata, diwujudkan dalam kata-kata atau gabungan kata. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, tentunya pikiran kita akan membentuk konsep yang mengarah kepada kata-kata yang dimaksud tersebut, meskipun objeknya tidak terlihat atau tidak nampak di depan mata kita. Contohlah seperti kata akhbakh tadi, meskipun kita tidak melihat secara langsung, contohnya seperti dalam suasana kelas seperti ini, kita tidak melihat langsung pohon yang ada di depan mata kita, tetapi ketika seorang mengatakan pohon, saya mengatakan pohon, maka kalian akan langsung menangkap gambar, menangkap pemahaman bahwa pohon itu memang adalah tumbuhan kayu yang berbatang dan bercabang. Selain pohon, misalkan dewasa ini, untuk menghindari maksud yang kasar, biasanya kita mengucapkan kata hewan anjing menjadi guguk. Nah, ketika kita bilang guguk, mengatakan guguk kepada anak-anak, keponakan, atau saudara kita, sudah pasti mereka akan menganggap bahwa guguk itu hewan berkaki 4 yang memang hewan tersebut nama sebenarnya adalah anjing, tetapi kita mengalihkannya menjadi guguk. Nah, jadi simbol ini baik bagi linguistik maupun semiotika sama ya, diwujudkan dalam bentuk kata-kata, di mana setelah mendengar simbol tersebut kita akan menangkap gambar yang berhubungan dengan simbol tersebut. Selain tanda juga terdapat konsep dasar yang kedua, yaitu kode. Sesuai dengan pengertiannya, kode ini adalah suatu cara pengkombinasian tanda ya, yang memungkinkan tersampaikannya pesan dari seorang ke orang lainnya. Kode ini kan yang biasa kita pakai ya di keseharian kita, baik kode berupa password, kode sandi Morse, dan sebagainya, yang memungkinkan memang tersampaikannya satu pesan dari seseorang ke orang lainnya. Kode sendiri dalam semiotika dibagi menjadi 5, yakni kode hermeneutik, semantik, simbolik, narasi, dan kode kebudayaan. Lalu berikutnya ada makna sebagai konsep dasar semiotika yang ketiga. Tanpa perlu membahas lebih dalam, lebih detail mengenai apa itu makna, sebenarnya memang dalam kehidupan manusia itu kita memiliki banyak makna ya, untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karena tanpa makna tidak akan terjalin adanya sebuah komunikasi yang komprehensif. Makna ini sendirilah yang menjadikan suatu komunikasi ini berjalan dengan baik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Lalu dikatakan di sana, semua makna budaya diciptakan menggunakan simbol-simbol yang menunjuk pada peristiwa atau objek. Kembali lagi, selain makna dapat diinterpretasikan berwujud
bahasa juga dapat diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang menunjuk pada peristiwa atau objek. Misalkan ketika kita berbicara mengenai satu peristiwa yang terjadi pada masa lampau, bahwa pada tahun sekian, pada tanggal sekian, dulu saya pernah mengalami kecelakaan. Tentunya ketika kita mendengar kalimat tersebut, kita akan langsung menuju kepada peristiwa yang pernah terjadi tersebut. Terlebih lagi ketika lawan bicara yang diajak berbicara memang turut andil atau berperan pernah menyaksikan peristiwa yang terjadi tersebut. Lalu yang keempat adalah mitos. Baik makna, mitos, ini sebenarnya kita sudah paham betul seperti apa bentuknya. Mitos dibuat bukanlah tanpa maksud. Mitos membuat gambar dapat berbicara karena manusia adalah tujuannya. Mitos membuat ajakan, bisikan, atau perintah hingga manusia mampu mengerti lewat makna harfiah dari gambar. Jadi sebenarnya terdapatnya sebuah mitos ini bukanlah tanpa maksud, karena melalui mitos terciptalah satu pesan yang terkandung, satu pesan positif yang dapat membuat manusia belajar dari mitos yang beredar di masyarakat tersebut. Contohlah mitos bahwa seseorang yang duduk di depan pintu akan menghalangi rezeki yang masuk. Seseorang yang menduduki bantal akan mengalami atau memiliki bisul. Nah, itu kan sebuah mitos. Meskipun tidak dapat diuji secara ilmiah, tetapi dari mitos tersebut terkandung pesan yang positif bahwa memang tidak baik untuk duduk di depan pintu karena bukan menghalangi rezeki, melainkan menghalangi seseorang yang akan masuk ke rumah. Lalu tidak baik menduduki bantal karena bantal fungsinya bukan untuk diduduki, melainkan untuk dijadikan sebagai alas tidur. Walaupun memang ada bantal yang dikhususkan untuk alas duduk ya, tetapi tidak semua bantal dapat dijadikan alas duduk. Nah, itulah mitos yang memang memberikan perintah, bisikan, ajakan kepada manusia untuk mengerti secara harfiah. Lalu yang terakhir adalah metafora. Metafora ini kalau kalian masih mengingat pembelajaran bahasa Indonesia, metafora ini mengandung makna konotasi, ya, makna yang bukan sebenarnya. Bila dihubungkan dengan semiotika, metafora menggunakan sebuah kata atau frase untuk sebuah konsep atau objek yang tidak dinyatakan secara literal atau tidak dinyatakan dengan makna yang sebenarnya, dengan tujuan membuat ide yang abstrak menjadi lebih nyata. Contohnya dalam iklan kita disuguhi dengan banyak metafor seperti permukaan air yang kemilau untuk melukiskan lembutnya produk shampoo, perempuan ramping untuk komputer ringan. Nah, itu banyak sekali metafor yang terdapat dalam iklan ya. Metafor sendiri memang fungsinya untuk melebih-lebihkan sesuatu, tetapi ketika dikaitkan dengan tanda dalam iklan maupun perfilman dan sebagainya, ini menjadi sesuatu yang justru membuat tampak lebih bagus dan nyata dibandingkan dengan makna sebenarnya. Jadi untuk semiotika atau semiologi ini sebenarnya tanpa kita mengetahui terlebih dahulu seperti apa
pengertiannya, objek kajiannya, dan konsep dasar semiotikanya sebenarnya sudah sering kita temukan di keseharian kita karena semiotika atau semiologi ini memang merupakan tanda-tanda yang sering digunakan atau yang sering muncul di dalam periklanan, perfilman, atau industri yang melibatkan media visual ataupun audiovisual. Voilà, bon, merci pour la séance, la deuxième séance aujourd'hui. Mais avant, le devoir que vous devez faire, donc, on va rencontrer à la semaine prochaine.